Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Benmur Consulting. Baik, kali ini kita akan coba membahas tentang atau memberikan semacam opini ya tentang kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Rektor Unila dalam kaitannya penerimaan mahasiswa baru. Nah, informasi ini cukup banget karena baru kita dapatkan di hari ini ya, hari Minggu. Jadi mengenai apa isi dugaan pelanggarannya kita akan coba bahas di sini ya. Baik, sebelum masuk materi seperti biasa kita sampaikan dulu ya. Jadi disclaimer yang pertama bahwa video ini hanya untuk tujuan edukasi atau untuk berbagi pengalaman atau berbagi pendapat saja ya, bukan nasihat hukum dan bisa jadi isi atau konten dari video ini telah out of date karena adanya perubahan-perubahan di masa mendatang. Nah, kita mau ingatkan juga bahwa kita ada live streaming ya setiap hari Sabtu jam 20 WIB. Jadi kalau Anda sedang tidak ada jadwal atau sedang tidak ada acara, Anda bisa join pada live streaming kami. Kita rutin membahas tentang hukum di situ. Anda bisa tanya-tanya atau diskusi, bahkan bisa sharing atau berbagi pendapat tentang topik bahasan yang sedang kita sampaikan. Nah, jadi yang kemudian Anda juga bisa sebenarnya berkonsultasi kepada kami ya, pada website kami Anda bisa kunjungi di benmurconsulting.com kalau Anda punya hal-hal yang mungkin cukup sensitif kalau dibicarakan lewat YouTube atau mungkin lewat komentar, tapi Anda bisa kontak kami langsung lewat benmurconsulting.com. Insya Allah kita akan bantu baik secara konsultasi hukum maupun konsultasi bisnis. Nah, oke, kita masuk ke materinya ya terkait dengan dugaan suap Rektor Unila. Jadi ini informasinya kita dapatkan bahwa ternyata terdapat kasus ya. Jadi ini OTT sepertinya atau operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Jadi disinyalir bahwa terdapat dugaan tindak pidana korupsi, salah satunya adalah suap ya. Nah, jadi suap ini diberikan oleh uh, pihak ya yang ingin seorang mahasiswa itu agar diterima menjadi seorang murid lah ya atau seorang warga negara ingin menjadi mahasiswa di Unila. Nah, ternyata setelah diselidiki, didalami dan dicek lebih dalam ada dugaan sekitar cukup banyak atau cukup sering terjadi. Jadi kalau di berita yang disampaikan ya di detiknews.com ini kelihatan bahwa judulnya Rektor Unila terima 5M dari suap penerimaan mahasiswa baru. Kemudian ada juga berita Rektor Unila patok 100 sampai 350 juta per orang agar diluluskan jadi mahasiswa. Nah, tentu dari sisi ini kita bisa melihat betapa mirisnya sistem penerimaan mahasiswa ya, terutama di universitas ya. Nah, kalau seandainya ini yang baru kelihatan atau baru muncul, apakah juga disinyalir di tempat lain juga ada, kita juga belum tahu. Tetapi kalau praktek ini muncul dan baru terungkap, mungkin juga bisa jadi di tempat lain juga melakukan yang sama. Tapi kita juga belum tahu lah ya, karena ini masih dugaan atau masih hipotesis. Bisa benar, bisa juga salah. Tapi yang pasti sangat disayangkan ya, karena harusnya seorang rektor itu kan memberikan contoh panutan yang ibaratnya itu role model ya, role model paling tinggi di universitas ya. Jadi seharusnya tidak ada praktek-praktek seperti ini. Nah, kenapa? Karena kalau untuk menjadi atau meraih suatu gelar kesarjanaan itu pun harus membayar, di mana secara kompetensi si mahasiswa ternyata tidak qualified, maka sebenarnya yang akan dirugikan adalah eh, negara ini sendiri gitu kan. Jadi akan dipertanyakan mengenai kualitas pendidikan di negara ini. Jadi bayangkan jika seorang ternyata ini contoh ya, seorang
sarjana hukum, kemudian dia tidak contohnya dia tidak qualified untuk menjadi sarjana hukum karena ada faktor suap tersebut gitu ya. Nah, maka akan menjadi pertanyaan ketika dia menjadi contohnya pengacara, menjadi hakim, menjadi jaksa dan sebagainya. Atau yang lebih parah mungkin seorang dokter yang dimana sebenarnya dia tidak qualified menjadi dokter tapi karena sistem yang kurang sempurna, integritas oknum yang tidak baik, melakukan hal yang tidak dibenarkan oleh hukum, melakukan suap dan sebagainya, maka apa jadinya ketika nanti melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Nah, artinya mudah-mudahan ini adalah menjadi suatu apa ya, suatu hal yang terakhir lah ya untuk seperti ini. Jadi kita harapkan memang tidak ada lagi praktek-praktek sebagaimana yang muncul pada berita hari ini. Nah, kita harapkan seperti itu. Nah, yang kedua, kita juga berharap bahwa pemerintah harapannya adalah memberikan ruang-ruang atau memberikan kemudahan-kemudahan kepada warga negaranya, entah itu melalui sistem pendidikan dari level dasar sampai universitas dengan merombak ya, karena semakin hari nilai harga sebuah pendidikan semakin mahal. Ini mirip dengan kesehatan ya. Jadi orang untuk bersekolah itu semakin membutuhkan biaya yang banyak. Nah, harusnya di sini peran negara juga bisa hadir, mudah-mudahan memberikan keseimbangan sehingga warga negara semuanya punya hak yang sama atau punya kesempatan yang sama untuk mengenyam bangku pendidikan, entah itu dari sekolah dasar sampai dengan dia menjadi seorang lulusan universitas. Mudah-mudahan itu saja ya pendapat tentang kasus ini. Jadi mudah-mudahan dugaan kasus suap ini semakin terang, semakin jelas dan tidak terjadi lagi di Indonesia. Intinya seperti itu. Nah, terima kasih sudah menonton. Jika ada hal yang kurang tepat atau mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf atas penayangan dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.